'cause you're messing with your head. Distribusi frekuensi adalah data-data yang dikelompokkan menjadi suatu interval data yang semula berupa data-data mentah menjadi data kelompok yang disusun dalam kelas tertentu. Cara-cara menyusun distribusi frekuensi adalah dengan cara berikut. Langkah pertama adalah menyusun daftar nilai yang acak dari data terkecil sampai data terbesar. Langkah kedua yaitu menghitung rentang. Rumusnya sendiri adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Lalu ada langkah yang ketiga adalah menentukan banyak kelas, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 kali log N, di mana K sendiri adalah jumlah kelas. Kita lanjut untuk menjelaskan materi distribusi frekuensi. Itu langkah-langkah selanjutnya itu menentukan panjang interval kelas atau simbol P atau I per K per jumlah siswa. I sendiri di situ memiliki artian range, K itu data besar dan data kecil siswa. Langkah selanjutnya lagi itu menentukan tabel sementara. Lanjut menentukan batas kelas atau kelas limit. Dalam penentuan batas kelas bawah ini sama dengan ujungnya dikurangi 5. Maksudnya gini, untuk menentukan batas kelas bawah itu ujungnya dikurangi 5. Nah, sedangkan untuk batas kelas atas itu ujungnya itu ditambah dengan 0,5. Nah, tadi kan yang batas kelas bawah itu kan ujungnya dikurangi 0,5. Lah ini yang bagian atas ditambah 0,5. Terus yang langkah terakhirnya itu menentukan titik tengah kelas atau M. Adalah nilai rata-rata hitung dari kedua tepi kelas atau batas kelas. Terima kasih. Baiklah, pada poin A kita disuruh untuk menentukan data besar dan data kecilnya. Sebelum itu kita tentukan dulu jumlah datanya. Jumlah data ada 80 dan data besar adalah 99 dan data yang paling kecil adalah 35. Sudah dilingkari ya. Baiklah, selanjutnya menentukan pada poin B yaitu menghitung rentang. Rentang telah ditentukan rumus R sama dengan data tinggi dikurang data rendah. Data tinggi tadi telah ditentukan pada poin A yaitu 99 dan data rendah adalah 35. Maka hasilnya adalah 64. Untuk menentukan banyak kelas yaitu dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 log N sama dengan 1 tambah 3,322 log 80. Kok bisa 80? Karena N tadi adalah jumlah kelas pada poin A yaitu 80. Dan hasilnya adalah 7,3220. Dibulatkan maka hasilnya adalah 7. Untuk menghitung interval yaitu dengan rumus I sama dengan R per K. R tadi adalah rentang yaitu 64 hasilnya. Dan K adalah jumlah kelas yaitu 7. Maka hasilnya adalah 9,14. Jika dibulatkan hasilnya adalah 10. Selanjutnya yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Ini adalah tabel distribusi frekuensi, nilai nomor, nilai matematika dan frekuensi. Dan selanjutnya pada poin F menentukan batas. Untuk menentukan batas bawah yaitu nilai pada sebelah kiri dikurangi 0,5. 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5 dan 94,5. Selanjutnya untuk menentukan batas atas yaitu dengan menambahkan pada nilai sebelah kanan ditambah 0,5. Jadi 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5 dan 104,5. Itu cara untuk menentukan batas bawah dan batas atas. Selanjutnya pada poin G yaitu menentukan titik tengahnya, di mana pada kelas 1 sampai 7. Untuk menentukan titik tengahnya yaitu batas atas dan batas bawah itu dijumlahkan
lalu dibagi 2. Baiklah, langsung saja. 35 tambah 44 sama bagi 2 sama dengan 39,2. Selanjutnya kelas kedua yaitu 45 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 49,5. Dan yang kelas ketiga yaitu 55 ditambah 64 dibagi 2 sama dengan 59,5. Dan kelas keempat yaitu 65 ditambah 74 dibagi 2 sama dengan 69,5. Dan 75 ditambah 84 dibagi 2 sama dengan 79,5. Data yang di tengah yang kelima. Dan yang keenam yaitu 85 ditambah 94 lalu dibagi 2 sama dengan 89,5 di tengahnya. Dan yang ketujuh adalah 94 tambah 104 dibagi 2 sama dengan 99,5. Itu adalah cara untuk menentukan titik tengah, yaitu dengan menjumlahkan batas atas dan batas bawah lalu dibagi 2. Histogram adalah suatu grafik yang menunjukkan berapa besar jumlah piksel di citra memiliki suatu tingkat keakuran tertentu. Menurut Suryadi pada tahun 2016, histogram dan poligon adalah dua grafik yang menggambarkan tentang distribusi frekuensi. Histogram sendiri merupakan grafik datang yang saling berdekatan, lalu ditarik dalam bentuk garis dari batang satu ke batang lainnya bisa membentuk grafik poligon. Nah, berikut adalah contoh citra dengan histogramnya. Inti dari histogram pada titik tertentu menunjukkan jumlah piksel atau daerah dari citra yang mempunyai tingkat keakuran tertentu. Sekian, terima kasih. Kami menjelaskan apa sih itu poligon. Mungkin tadi sudah dibahas sedikit oleh rekan saya Naili yang membahas histogram dan citasi dari histogram dan poligon ini. Nah, menurut bahasa atau berasal dari katanya, poligon itu berasal dari kata poli yang berarti banyak dan genos yang berarti sudut. Secara harfiah berarti artinya poligon itu berarti banyaknya sudut. Nah, namun arti sebenarnya itu poligon adalah rangkaian titik-titik secara berurutan sebagai kerangka dasar dari pemetaan. Nah, mungkin ini ada gambar contoh poligon. Poligon juga bisa berarti dua gabungan ruas atau gabungan ruas garis dari bagian yang bertemu hanya di titik-titik akhir, sehingga sebesar dua ruas garis bertemu di satu titik, dan tiap ruas garis bertemu tepat dua ruas garis lainnya. Nah, itu ada contoh soal dari histogram. Dari data berikut ini, kita harus buat grafik histogramnya. Nah, sebelum membuat histogram itu ada langkah-langkah. Yang pertama itu kita harus membuat absis. Absis itu bagi yang belum tahu itu subu mendatar X yang menyatakan nilai, dan ordinat. Nah, untuk koordinat ini merupakan sumbu tegak Y yang menyatakan frekuensi. Kemudian kita harus membuat skala dari absis dan ordinat. Kemudian yang ketiga, kita harus buatlah batas kelas. Nah, gimana sih kita buat batas kelas? Batas kelas itu dapat dicari dengan setiap tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Nah, kemudian baru kita membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogramnya. Nah, nanti hasilnya seperti berikut ini ya. Nah, tadi kan udah dijelaskan itu langkah-langkah membuat histogram. Nah, ini merupakan tabel distribusinya dan ini merupakan hasil dari grafik histogramnya. Nah, bagi yang sudah bisa atau sudah paham, yuk kita lanjut ke cara membuat grafik poligon frekuensi. Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini kita akan mencari atau akan membuat grafik poligon. Pertama-tama kita harus memiliki data. Data berikut ini merupakan data yang akan digunakan untuk membuat poligon tersebut. Nah, kita dapat perhatikan ya, datanya ada 7 kelas dan ada titik tengah terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu, untuk membuat poligon itu kita harus mencari nilai tengah. Nah, nilai tengah ini dapat kita cari dengan cara
menjumlahkan tepi bawah dengan tepi atas kelas dari setiap interval kelas. Kemudian kita bagi dua. Nih contoh cara mencarinya titik tengah ya. Kelas ke-1. Misalkan rentang interval kelasnya 25 yang tepi bawah dan 34 yang tepi atas. Kita jumlah kemudian bagi dua. Hasilnya 29,5. Begitu juga untuk kelas-kelas berikutnya, dengan cara seperti itu kita mencari titik tengahnya. Nah, untuk interval kelasnya sudah dapat kalian lihat, sudah saya cantumkan di tabel. Kemudian langsung kita saja buat grafik poligon frekuensinya. Oke, dari soal yang telah ditulis atau ada di buku tersebut, kita akan membuat grafik poligonnya. Jadi grafik poligonnya akan berbentuk seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif kelas diperoleh dengan cara membagi frekuensi kelas dengan frekuensi totalnya dan hasilnya berupa presentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh dan pembahasan soal tentang distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif dapat dicari dengan rumus F relatif sama dengan frekuensi kelas dibagi frekuensi total kelas. Di sini kita sudah melihat ada nilai matematika dalam tabel ini yang akan kita cari distribusi frekuensi relatifnya. Cara mencarinya dengan rumus yang sudah saya katakan tadi. Untuk kelas pertama yaitu 3/80 kali 100%. Kelas kedua 4/80 kali 100%. Ketiga 7/80 kali 100%. Dan selanjutnya 10/80 kali 100%. Lanjut. Tiga per 80 kali 100% yaitu 3,8. Yang 4/100%, 4/80 kali 100% yaitu 5,0, 8,7, 12,5, 25, dan yang 22/80 kali 100%. Dan yang terakhir 14/80 kali 100% sama dengan 27,5 dan 17,5. Apabila semua hasil ini dijumlahkan, maka akan menghasilkan 100%. Dari data yang sudah kita dapatkan tadi, apabila dibuat tabel akan menjadi seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Di sini saya akan memberikan contoh soal dan pembahasan tentang OGIF. Jadi pertama-tama kita mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, frekuensi kumulatif lebih dari. Dari data kelas pertama yaitu 35-44 dengan frekuensi 3, frekuensi kumulatifnya yaitu lebih dari sama dengan 34,5 sama dengan mempunyai frekuensi kumulatif 80. Dan selanjutnya
44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, dan yang terakhir 94,5. Cara mencari frekuensi kumulatif dari 44,5 yaitu 80 dikurangi frekuensi dari kelas pertama yaitu 3, menjadi 77. Dan mencari yang 54,5 yaitu 77 dikurangi 3 yaitu 74, dan seterusnya jadi 66. Ini menjadi 43. Ini menjadi 23. Oh, ini tambah 1 menjadi 104,5. Yang 94,5 ada 4, dan yang 104,5 ada 0. Dan yang kedua yaitu 2 kurang dari. Yang tabel kurang dari yaitu sama kurang dari 34,5, kurang dari 44,5, kurang dari 54,5, dan seterusnya. Yaitu ini yang kurang dari 34,5 yaitu tidak ada atau 0. Yang ini 3, ini 6, ini 14, ini 37, ini 57, ini 76, dan ini 80. Dan sekarang membuat grafik Ogive dari data frekuensi kumulatif yang sudah kita buat tadi, yaitu 1, 34,5 ada di 80, 44,5 ada di 77, 54,5 ada di 74, 64,5 ada di 66, selanjutnya 43, selanjutnya 23, selanjutnya 4, selanjutnya 6. Lalu kita hubungkan. Dan sekarang kita buat yang data
kurang dari, yaitu yang 34 adalah 0, selanjutnya 3, terus 6, ganti, terus 6, 14, selanjutnya 37, selanjutnya 57, selanjutnya 76, dan yang terakhir 80. Grafik yang akan terbentuk adalah seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.